Shalom anak-anak, salam sehat buat kita semua. Bertemu kembali melalui video pembelajaran bersama Ibu Silitonga pada Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Materi dalam video pembelajaran kita kali ini adalah dari kelas 9 bab 5, yaitu Gereja yang Bergumul di Dunia. Harap anak didik Ibu tetap semangat walaupun mengikuti pembelajaran jarak jauh dan tetap mengikuti video-video pembelajaran yang akan Ibu sajikan berikut ini. Sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bahan Alkitab kita untuk materi kita ini adalah Matius 5 ayat 3 sampai 12, Matius 5 ayat 46 sampai 48, Matius 21 ayat 28 sampai 31, kemudian Filipi 3 ayat 17 sampai 21 dan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Sekarang kita lihat apa arti bergumul. Kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bergumul itu adalah bergulat, bergelut, melibatkan diri dengan. Bisa saja dengan masalah, bisa saja dengan suatu agenda kerja atau agenda yang akan dicapai. Itu adalah pengertian bergumul. Gereja memiliki misi di dunia yang mana misi itu perlu dikerjakan dan diselesaikan. Jadi yang namanya misi itu harus dikerjakan dan diselesaikan agar bisa tercapai. Apa misinya? Misi itu adalah misi yang dibawa oleh gereja adalah misi kerajaan sorga. Sekarang kita lihat kerajaan sorga itu yang sering pula disebut dengan kerajaan Allah. Itu adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Dalam Matius 9 ayat 35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus sendiri pergi berkeliling dan mengajar ke kota dan ke desa. Itu membawa misi kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan suatu tempat yang ada di sorga. Mungkin anak didik kami ini pemahamannya bahwa kerajaan sorga itu adalah suatu tempat. Tapi bukan pula suatu wilayah tertentu di muka bumi, melainkan suatu keadaan ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi sorga itu adalah suatu keadaan ketika kita menyerahkan diri kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sekarang kita lihat ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Kita lihat ciri-cirinya. Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga itu dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Kita lihat. Nah, ini yang sering kita kenal dengan ucapan bahagia atau khotbah Yesus di bukit. Ini bisa kita lihat. Anak didik Ibu bisa membacanya Matius 5 ayat 3 sampai ayat 11. Atau biasa kita kenal dengan ucapan bahagia. Ucapan berbahagia yang disampaikan Tuhan Yesus memang ucapan-ucapan yang sangat radikal.
kita menemukan bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Yang berbahagia justru adalah orang yang berduka cita. Yang memiliki bumi justru adalah orang yang lemah lembut. Yang akan dipuaskan adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi ini berlawanan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, nah ini kenyataannya yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang jagoanlah yang menang. Tuh biasanya. Kemudian yang memiliki bumi adalah mereka yang dapat menyogok penguasa atau bahkan penguasa itu sendiri. Kemudian seringkali rakyat kecil akhirnya hanya dapat pasrah, menyerah terhadap keadaan. Jadi ini adalah hal yang berlawanan, bertolak belakang dengan ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah kemudian kita lihat ada beberapa contoh orang yang merasa tidak bahagia, yang mereka tidak bahagia, hidupnya berakhir tragis. Ini adalah salah satu contoh, Michael Jackson. Jadi ternyata ketenaran tidak bisa membuat seseorang bahagia. Seperti yang terjadi kepada Michael Jackson, dia tidak bahagia sehingga dia lari ke minuman dan obat-obat terlarang sehingga dia mati overdosis. Itu. Jadi ketenaran yang dia dapat tidak membuat dia bahagia. Kemudian ini Marilyn Monroe, ya. Jika kecantikan bisa membuat seseorang bahagia, maka mungkin Marilyn Monroe adalah salah satu orang yang paling bahagia. Tetapi ternyata tidak. Ya, wanita yang dijuluki wanita tercantik ternyata minum minuman alkohol dan obat depresi yang menyebabkan dia mati overdosis. Kemudian ini salah satu contoh ini ya. Namanya Adolf Merkel. Jika kekayaan bisa membuat seseorang bahagia, tentunya dia sebagai orang yang terkaya dari Jerman tidak akan menabrakkan dirinya ke kereta api. Ini bunuh diri dia, ya kan? Jadi kalau seandainya kekayaan bisa membuat bahagia, maka dia tidak akan mati dengan cara menabrakkan dirinya sendiri ke kereta api. Tetapi mari kita lihat ini. Senyum orang miskin menginformasikan bahwa sumber kebahagiaan itu bukan dari harta. Ini bagaimana ini gambar-gambar ini yang ibu kumpulkan ini menunjukkan bahwa harta itu bukanlah sumber kebahagiaan. Jadi sesuai dengan ucapan-ucapan bahagia tadi yang dalam Matius tadi, ini bisa sebagai contoh ya bahwa sumber kebahagiaan itu bukanlah harta. Kita lihat bahwa warga kerajaan surga harus berani bertahan dengan keyakinan. Di sini ada satu tokoh sebagai contoh, yaitu Mordekai Vanunu. Mordekai Vanunu ini pada tahun 2004 dia dibebaskan. Kenapa dia dipenjara? Karena dianggap memberontak kepada pemerintah Israel. Sebenarnya dia itu adalah warga negara Israel beragama Kristen. Jadi dia bekerja sebagai teknisi senjata nuklir. Jadi dia memberontak dengan mengatakan dia penuh keyakinan, beranggapan bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Israel itu hanya akan membahayakan negara itu. Tapi karena kebetulan dia adalah beragama Yahudi, orang Yahudi, sehingga dia bertahan dengan keyakinannya, tapi dia dianggap pemberontak. Dia bertahan dengan keyakinannya bahwa dia tidak akan dihukum sedemikian berat, sehingga pada tahun 2004 dia dibebaskan, tetapi segala gerak-geriknya dibatasi. Jadi dalam putusannya untuk melawan pemerintah Israel, Vanunu menunjukkan bagaimana kata-kata Tuhan Yesus ia wujudkan dalam hidupnya seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 6-10. Dengan nilai-nilai kerajaan sorga yang dipegangnya, Vanunu menjadi orang asing di negaranya sendiri.
ia malah telah seringkali dituduh sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Kemudian warga kerajaan surga harus bisa hidup sebagai orang asing. Itu bisa juga tadi contoh Mordekai Vanunu ya. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai warga kerajaan sorga, kita hidup sebagai orang asing di muka bumi ini. Kemudian dalam 1 Petrus 2 ayat 11 juga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Sebagai warga negara Indonesia, kita belajar banyak tentang sejarah, geografi, dan perjuangan bangsa Indonesia. Tetapi berapa banyak kita belajar tentang kerajaan sorga dan nilai-nilainya? Dr. TB Simatupang, seorang teolog awam Indonesia, mencetuskan gagasannya tentang bagaimana orang Kristen seharusnya hidup di dunia dengan kewarganegaraan ganda, yaitu dunia dan surga. Simatupang mengatakan bahwa orang Kristen harus hidup dengan sikap positif, kritis, kreatif, dan realistis. Namun itu tidak berarti sekedar berbeda pendapat, sebab kita pun harus dapat bersikap positif apabila memang apa yang kita hadapi itu baik dan benar. Kita harus bersikap kreatif dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Namun kita juga harus realistis dalam arti menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kita. Gereja yang bergumul di dunia. Nih, kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9-12. Kita juga diingatkan bahwa sebagai pendatang dan perantau, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan yang berjuang melawan jiwa. Keinginan-keinginan daging yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang membuat kita keliru menempatkan prioritas kita. Terkadang kita lebih menghargai benda-benda dalam hidup kita ketimbang hal-hal yang lebih berharga dan berarti seperti keluarga kita, cinta kasih, sahabat-sahabat kita yang sejati, dan sukacita yang sungguh-sungguh. Masalahnya, ya ini adalah pergumulan gereja. Tetapi masalahnya, seringkali gereja lupa akan tugas dan pergumulannya ini. Gereja lupa bahwa ia dipanggil untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Sebaliknya ada gereja-gereja yang sibuk bertengkar di dalam, ya seperti yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, bahwa terjadi perpecahan-perpecahan di dalam tubuh gereja. Orang lupa bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak suka bila orang saling memperebutkan kedudukan dan berusaha menonjolkan diri. Ia pernah mengatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Itu dalam Matius 20 ayat 16. Jadi tidak perlu ada yang diperebutkan. Ada pula gereja yang tidak peduli terhadap masyarakat di lingkungannya karena mereka ternyata tidak memeluk agama yang sama atau bahkan memusuhinya. Jadi banyak gereja yang juga tidak peduli dengan sekeliling, itu maksudnya ya. Jadi anak didik ibu juga bisa melihatnya dalam lingkunganmu sehari-hari. Padahal di Matius 5 ayat 46 sampai 47 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Artinya bahwa gereja harus menempatkan dirinya dimanapun gereja itu berada, harus melihat, mengasihi setiap orang tanpa melihat siapa dia. Itu artinya bukan hanya yang seiman, bahkan harus orang-orang yang beda imannya dengan kita. Oleh karena itu, pergumulan gereja adalah bagaimana gereja harus menghidupi seluruh kehendak Allah, bukan mengikuti hal-hal yang dunia tawarkan sehingga menjauhkan kita dari kehendak Allah. Jadi dunia ini sebenarnya menawarkan hal-hal yang enak, hal-hal yang indah.
itu ya. Tapi disitulah letak pergumulan gereja itu. Bagaimana gereja itu menghidupi seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dunia tawarkan, maka kehendak Allah itu menjadi nomor terakhir. Tapi dalam pergumulan gereja, kehendak Allah itu haruslah menjadi yang pertama. Nah, untuk anak didik ibu, kita masuk evaluasi. Kamu kerjakan dalam buku tugas, itu dari buku paket pada halaman 64 bagian G. Kamu kerjakan pada buku tugas. Nanti akan ibu periksa. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan thank you.